Nah ini baru top. Ragnar Oratmangoen mulai latihan intensif. Akankah debut mengejutkan di Liga 1 Belgia bersama FC Vedender segera terwujud? Simak semua detailnya di sini. Breaking news. Tom Haaien secara mengejutkan tolak tawaran menggiurkan dari Fortuna Sittard. Lebih pilih berkarir di luar Belanda. Apa alasan mengejutkan di balik keputusannya? Di luar dugaan publik, reaksi KMS KD Inze yang mengejutkan setelah Marcelino Ferdinand resmi bergabung dengan Oxford United. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Temukan jawabannya di sini. Langkah super cerdas. Erick Thohir ajak Shin Tae-yong dan seluruh asistennya makan malam. Ada bocoran mengenai peluang naturalisasi striker oleh Romani atau Mauro Zijlstra. Fakta menariknya terungkap jelas. Menghebohkan, Cina panik berat usai Martin Paes resmi bergabung dengan timnas Indonesia. Apa yang membuat mereka khawatir dan bagaimana ini bisa mengubah dinamika kualifikasi Piala Dunia 2026? Bikin geger publik. Sisi positif dari skandal percintaan pemain bola Arhan Pratama dan Lamine Yamal. Bagaimana kontroversi ini bisa menguatkan mental pemain dan berartinya dukungan penggemar untuk pemain. Sensasional. Matthew Baker siap lakukan aksi besar. Timnas Indonesia U17 akan menantang India di laga uji coba. Apa strategi rahasia untuk meraih kemenangan di laga penting ini? Auto mengejutkan publik Thailand. Pelatih Thailand ternyata punya target rahasia di FIFA Matchday. Bukan kemenangan, tapi ini yang dia cari saat bertemu Rusia dan Vietnam. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Nah ini baru top. Ragnar Oratmangoen mulai latihan intensif. Akankah debut mengejutkan di Liga 1 Belgia bersama FC Vedender segera terwujud? Simak semua detailnya di sini. Ragnar Oratmangoen semakin menunjukkan kemajuan signifikan dalam persiapannya untuk tampil di Liga 1 Belgia bersama klub barunya FC Vedender. Setelah bergabung dengan tim yang berbasis di Belgia ini, Oratmangoen kini telah memulai latihan intensif bersama rekan-rekannya menjelang pertandingan debutnya di Liga tertinggi Belgia. Pertandingan pertama Ragnar Oratmangoen di Liga 1 Belgia dijadwalkan berlangsung akhir pekan ini, di mana FC Vedender akan menghadapi klub Brugge dalam laga matchday kelima. Ini akan menjadi momen yang sangat dinanti-nantikan. Tidak hanya oleh Oratmangoen, tetapi juga oleh para penggemar sepak bola Indonesia, yang menantikan penampilan terbaik dari pemain yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu bintang di Eerste Divisie. Di Eerste Divisie, ia berhasil mencatatkan 17 gol dan 16 assist, sebuah pencapaian yang sangat menonjol dan membuktikan kemampuannya dalam memberikan kontribusi besar bagi timnya. Latihan intensif yang dijalani Oratmangoen di FC Vedender diharapkan dapat membantunya beradaptasi dengan cepat dan memberikan dampak positif di lapangan. Dengan dukungan dari tim pelatih dan rekan-rekannya, serta pengalaman yang telah didapatkan dari liga sebelumnya, Oratmangoen memiliki potensi besar untuk menunjukkan kemampuannya di Liga 1 Belgia dan membantu FC Vedender mencapai hasil yang positif. Pertandingan melawan klub Brugge ini akan menjadi ujian awal yang penting bagi Oratmangoen dan tim barunya. Bagi Oratmangoen, ini adalah kesempatan untuk membuktikan kemampuannya di panggung yang lebih besar dan menunjukkan bahwa ia siap untuk bersaing di level tertinggi sepak bola Belgia. Breaking news. Tom Haaien secara mengejutkan tolak tawaran menggiurkan dari Fortuna Sittard. Lebih pilih berkarir di luar Belanda. Apa alasan mengejutkan di balik keputusannya? Kabar mengejutkan datang dari Tom Haaien, gelandang berbakat timnas Indonesia yang secara resmi menolak tawaran dari klub Eredivisie Fortuna Sittard. Keputusan ini tentunya mengejutkan banyak pihak, terutama para penggemar Fortuna yang berharap Haaien bergabung untuk memperkuat lini tengah tim mereka.
Meski beberapa klub telah menunjukkan minat terhadapnya, hingga saat ini tawaran yang benar-benar menarik bagi Haye belum tersedia. Pemain yang dikenal dengan visi permainan yang tajam dan kemampuan mengontrol lini tengah ini ternyata memiliki ambisi yang lebih besar. Haye dilaporkan tengah mengincar peluang untuk berkarir di luar Belanda, menjajal pengalaman baru di Liga Internasional. Saat ini, Tom Haye tetap menjaga kebugarannya dengan berlatih bersama Jong AZ. Pilihannya untuk tetap berlatih menunjukkan komitmennya untuk selalu siap jika kesempatan bermain di luar negeri datang. Para pengamat sepak bola diprediksi berspekulasi bahwa dengan kemampuannya, Haye tidak akan kesulitan menarik perhatian klub-klub besar dari luar negeri. Keputusan Haye untuk menolak tawaran dari Fortuna Sittard juga menunjukkan betapa selektifnya dia dalam memilih klub berikutnya. Para penggemar timnas Indonesia pun kini menantikan kemana Tom Haye akan berlabuh. Apakah dia akan menuju liga yang lebih kompetitif di Eropa, ataukah ada kejutan lain di luar benua biru? Patut kita tunggu. Performa Haye sangat penting untuk memperkuat lini tengah timnas Indonesia. Dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada 6 September dan Australia pada 10 September 2024. Di luar dugaan publik, reaksi KMS Kadeinze yang mengejutkan setelah Marcelino Ferdinand resmi bergabung dengan Oxford United. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Temukan jawabannya di sini. Mantan klub Marcelino Ferdinand, KMS Kadeinze memberikan tanggapan terkait kepindahan mantan pemainnya ke Oxford United. Marcelino resmi diumumkan sebagai pemain baru Oxford United pada Senin 19 Agustus lalu. Selamat datang di Oxford, tulis pihak Oxford United dalam unggahan di Instagram mereka. Komentar tersebut kemudian mendapat respons dari KMS Kadeinze yang menyampaikan harapan terbaik untuk kesuksesan Marcelino di klub barunya. Semoga sukses, Lino, tulis KMS Kadeinze. Marcelino sebelumnya bergabung dengan Deinze pada 31 Januari 2023. Namun selama di klub kasta kedua Liga Belgia itu, ia jarang mendapat kesempatan bermain, hanya tampil dalam 7 pertandingan dengan total waktu bermain 134 menit dan mencetak 1 gol. Menurut Transfermarkt, Marcelino kini terikat kontrak dengan Oxford United hingga 30 Juni 2026. Di sisi lain, pelatih Oxford United Des Buckingham menganggap Marcelino sebagai salah satu pemain muda berbakat dari Asia yang sedang naik daun. Marcelino adalah pemain muda yang menarik. Dari pertandingan yang telah kami saksikan dan laporan tentangnya dari Asia, terlihat jelas bahwa dia adalah salah satu pemain muda terbaik yang sedang berkembang. Ini adalah kesempatan besar untuk memilikinya di sini dan melihat bagaimana dia berkontribusi pada tim, kata Des Buckingham. Dengan pengalaman melatih di Asia, Buckingham menyadari banyaknya potensi bakat yang bisa ditemukan di benua kuning. Ia berharap Marcelino dapat menunjukkan perkembangan positif selama bergabung dengan Oxford United. Marcelino memiliki banyak atribut yang kami cari dalam seorang pemain dan dia juga menunjukkan tekad kuat untuk berkembang dan memanfaatkan kesempatan ini, jelasnya, sebagaimana dilansir dari situs resmi klub. Langkah super cerdas. Erick Thohir ajak Shin Tae-yong dan seluruh asistennya makan malam. Ada bocoran mengenai peluang naturalisasi striker oleh Romani atau Mauro Zijlstra. Fakta menariknya terungkap jelas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini membagikan momen kebersamaannya dengan pelatih Shin Tae-yong dan seluruh asisten pelatih. Momen ini terjadi sebelum timnas Indonesia memulai pemusatan latihan yang dijadwalkan pada akhir Agustus 2024. TC tersebut bertujuan untuk mempersiapkan tim menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia tergabung di grup C bersama dengan Jepang, Australia, Bahrain, Arab Saudi, dan Cina.
Sebelum semua staf timnas Indonesia sepenuhnya fokus pada persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir meluangkan waktu untuk bertemu dengan Shin Tae-yong dan para asistennya. Bahkan, ia mengajak mereka untuk menikmati makan malam bersama di sebuah restoran steak Korea modern di Jakarta. Malam tadi mengajak Coach Shin Tae-yong dan seluruh asisten pelatih menikmati makanan khas Korea di Modern Korean Steakhouse, tulis Erick Thohir di laman Instagramnya Selasa malam kemarin. Dalam konteks ini, pembicaraan tentang naturalisasi striker baru untuk memperkuat timnas Indonesia mungkin juga bisa menjadi perhatian. Saat ini ada beberapa nama yang tengah dipertimbangkan untuk naturalisasi, termasuk striker seperti Ole Romenyt dan Mauro Zijlstra. Langkah ini menjadi strategi untuk meningkatkan daya saing timnas Indonesia mengingat lawan-lawan berat yang akan dihadapi di grup C. Upaya naturalisasi ini tentu penting dalam menambah kedalaman skuad Garuda, terutama di lini depan. Jika proses ini berhasil, kehadiran pemain naturalisasi baru seperti Ole Romenyt atau Mauro Zijlstra dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Menghebohkan, Cina panik berat usai Martin Paes resmi bergabung dengan timnas Indonesia. Apa yang membuat mereka khawatir dan bagaimana ini bisa mengubah dinamika kualifikasi Piala Dunia 2026? Kabar bahwa kiper naturalisasi Martin Paes kini resmi bisa memperkuat timnas Indonesia membuat Cina merasa cemas. Cina yang berada satu grup dengan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai merasakan tekanan menjelang pertandingan tersebut. Dalam persiapan menuju laga tersebut, berbagai tim termasuk timnas Indonesia sibuk memperkuat skuad mereka. Salah satu langkah strategis timnas Indonesia adalah memastikan kehadiran Martin Paes, kiper keturunan Indonesia, yang belum lama ini diumumkan sudah bisa membela skuad Garuda setelah PSSI memenangkan sidang di FIFA. Kepastian bahwa Martin Paes bisa bergabung dengan timnas Indonesia ini ternyata membuat calon lawan timnas Indonesia, termasuk Cina, mulai panik. Media Cina, Sohu menyoroti masuknya Paes, penjaga gawang dari MLS, yang bermain untuk Dallas FC. Sohu menyatakan tim sepak bola nasional Indonesia terus melanjutkan proses naturalisasi skala besar, sebagaimana dikutip dari laporan media Sports Kan. Laporan tersebut juga menyebutkan pemain ke-14 telah bergabung dan semua posisi telah diperkuat secara komprehensif, sehingga prospek tim nasional Cina menjadi tidak pasti. Kabar tentang naturalisasi pemain timnas Indonesia ini memang telah menimbulkan kekhawatiran di beberapa media luar negeri, termasuk Cina yang akan menjadi salah satu lawan timnas Indonesia. Mereka menilai bahwa dengan terus mendatangkan pemain naturalisasi, timnas Indonesia menjadi lawan yang semakin kuat dan sulit dikalahkan. Martin Paes dianggap bisa menjadi ancaman besar karena kehadirannya dipastikan akan memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Laporan media Cina Sohu menyatakan bahwa masyarakat Cina merasa tegang dan panik ketika mengetahui timnas Indonesia mendapatkan tambahan kekuatan dari pemain naturalisasi. Apalagi pemain seperti Martin Paes bukanlah pemain sembarangan. Dia memiliki banyak pengalaman termasuk menghadapi pemain-pemain bintang dan bahkan mampu menghadang tendangan dari pemain kelas dunia seperti Lionel Messi. Ini dia, tiket timnas Indonesia versus Australia mulai dijual. Cek daftar harga dan temukan berita terbaru sebelum kehabisan. Jangan sampai ketinggalan. PSSI telah mulai menjual tiket untuk pertandingan antara timnas Indonesia melawan timnas Australia pada hari Selasa 20 Agustus 2024. Pertandingan ini merupakan bagian dari laga kedua grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September 2024. Tiket untuk pertandingan ini dijual dalam 4 kategori. Kategori pertama adalah Premium West dan East yang berada di tribun barat dan timur bawah dengan harga 1,5 juta. Selain itu tersedia kategori Garuda West dan East di tribun bawah dengan harga 1 juta.
Tiket untuk tribun Garuda North dan South di bagian bawah dijual dengan harga Rp550.000, sementara upper Garuda di tribun atas dijual seharga Rp250.000. Namun harga-harga ini belum termasuk asuransi, pajak, dan biaya layanan. Tiket dapat dibeli melalui situs Kita Garuda atau Book My Show. Sebelumnya, PSSI telah lebih dulu menjual tiket pertandingan antara Timnas Indonesia dan Australia pada 17 Agustus 2024 bersamaan dengan perayaan HUT ke-79 RI. Penjualan ini khusus untuk pengguna Livin by Mandiri. Menariknya, harga tiket untuk pertandingan kali ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan pertandingan terakhir Timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Di mana harga tiket termahal saat itu mencapai 25 juta. Pada putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia akan terlebih dahulu bertanding melawan Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah pada 5 September 2024. Pemusatan latihan Timnas Indonesia dijadwalkan dimulai pada 31 Agustus 2024 dan rencananya sebanyak 26 pemain akan dipanggil untuk 2 pertandingan penting ini. Hingga saat ini baru 3 pemain yang dipastikan akan masuk dalam skuad Timnas Indonesia, yaitu Dimas Drajat, Hernando Ari Sutaryadi, dan Martin Paes. Martin Paes baru saja mendapatkan persetujuan dari FIFA untuk membela Timnas Indonesia. Setelah sebelumnya proses perpindahan federasi kiper asal klub FC Dallas di MLS ini sempat mengalami kendala karena statuta FIFA. Bikin geger publik. Sisi positif dari skandal percintaan pemain bola Arhan Pratama dan Lamine Yamal. Bagaimana kontroversi ini bisa menguatkan mental pemain dan berartinya dukungan penggemar untuk pemain. Kasus percintaan dan perselingkuhan yang melibatkan pemain sepak bola seperti Arhan Pratama dari Timnas Indonesia dan Lamine Yamal dari Timnas Spanyol seringkali menjadi perhatian publik. Meskipun situasi ini seringkali dianggap negatif, sebenarnya ada beberapa sisi positif yang bisa diambil, baik untuk para pemain itu sendiri maupun para pendukung mereka. Pertama-tama bagi para pemain menghadapi masalah pribadi seperti ini bisa menjadi kesempatan untuk mengembangkan kekuatan mental yang lebih besar. Mengatasi tantangan semacam ini membutuhkan ketahanan emosional yang tinggi. Dengan belajar bagaimana menghadapi dan mengelola situasi sulit, pemain seperti Arhan Pratama dan Lamine Yamal dapat memperkuat kemampuan mental mereka. Ini tidak hanya membantu mereka menghadapi masalah pribadi dengan lebih baik, tetapi juga dapat meningkatkan performa mereka di lapangan. Tekanan yang datang dari masalah pribadi bisa membantu mereka belajar bagaimana tetap fokus dan menjaga konsistensi yang sangat penting dalam dunia olahraga profesional. Dari sisi pendukung, penting untuk memberikan dukungan emosional kepada para pemain. Dengan menunjukkan empati dan dukungan yang tulus, para penggemar dapat membantu menjaga semangat dan motivasi pemain. Ini bisa dilakukan dengan memberikan kata-kata semangat melalui media sosial, menghadiri pertandingan untuk mendukung tim, atau hanya dengan memahami bahwa pemain juga manusia yang menghadapi berbagai tantangan pribadi. Dalam konteks yang lebih luas, situasi seperti ini mengajarkan kita pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Baik pemain maupun pendukung perlu menyadari bahwa aspek-aspek ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Memahami bahwa masalah pribadi adalah bagian dari kehidupan yang harus dihadapi dengan cara yang penuh pengertian dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan positif. Secara keseluruhan, meskipun kasus percintaan dan perselingkuhan seringkali menjadi sumber kontroversi, ada banyak hal positif yang dapat diambil. Sementara pendukung dapat berperan penting dalam membantu mereka melewati masa-masa sulit. Sensasional. Matthew Baker siap lakukan aksi besar. Timnas Indonesia U17 akan menantang India di laga uji coba. Apa strategi rahasia untuk meraih kemenangan di laga penting ini? Bek kiri Timnas U17, Matthew Baker menegaskan bahwa kemenangan menjadi target utama saat Timnas Indonesia U17 menghadapi India dalam 2 laga uji coba mendatang.
Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 25 dan 27 Agustus 2024 di Bali. Dua laga ini merupakan bagian dari pemusatan latihan sebagai persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang dipimpin oleh pelatih Nova Arianto. Meskipun hanya bertajuk uji coba, Matthew menekankan bahwa timnya akan serius dan fokus penuh pada pertandingan ini, mengingat hasilnya akan menjadi gambaran awal performa tim setelah menjalani serangkaian TC. Saat ini target terdekat kami adalah meraih kemenangan dalam 2 pertandingan uji coba melawan India, ujar Matthew yang dikutip dari laman PSSI. Pemain berusia 16 tahun tersebut juga menambahkan bahwa ia dan rekan-rekannya akan berjuang sekuat tenaga dalam babak kualifikasi nanti, dengan harapan bisa membawa timnas Indonesia U17 lolos ke turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia. Untuk kelompok usia ini, saya berharap dengan tim ini kami bisa sukses di kualifikasi Piala Asia U17 dan menjadi juara grup, kemudian lolos ke Piala Dunia U17 tahun depan, jelas Baker. Timnas Indonesia U17 berada di grup G kualifikasi Piala Asia U17 bersama Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara. Kualifikasi ini akan berlangsung pada 19 hingga 27 Oktober 2024 di Kuwait. Dari babak kualifikasi tersebut, 10 juara grup dan 5 runner-up terbaik akan melaju ke putaran final yang akan diselenggarakan di Arab Saudi pada 3 hingga 20 April 2025. Langkah gemilang. Jelang pertandingan melawan India, Nova Arianto terus meningkatkan persiapan timnas Indonesia U17. Apa strategi dan latihan intensif yang membuat semua orang terkejut? Ini dia detailnya. Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto, tengah mempersiapkan timnya dengan menggelar pemusatan latihan di Bali. Langkah ini dilakukan sebagai persiapan menjelang laga uji coba melawan India. Pemusatan latihan ini merupakan bagian dari persiapan timnas Indonesia U17 menuju kualifikasi Piala Asia U17 2025, di mana mereka akan tergabung di grup G bersama Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara U17. Babak kualifikasi ini dijadwalkan berlangsung pada 19 hingga 27 Oktober 2024. Untuk lolos ke putaran final, Indonesia harus menjadi juara grup atau masuk dalam 5 runner-up terbaik. Nova Arianto terus memimpin pemusatan latihan ini dengan intensif. Setelah sebelumnya mengadakan seleksi dan latihan di Jakarta, kini Nova memberikan kabar terbaru mengenai perkembangan tim di Bali. Setelah menyelesaikan 1 minggu TC di Bali, di mana pemain fokus pada persiapan umum untuk membentuk fisik dasar, kami pindah ke lapangan Trisakti di Kuta, ungkap Nova seperti dikutip dari laman resmi PSSI. Nova juga menjelaskan bahwa tim akan menjalani 2 pertandingan uji coba melawan India dalam waktu dekat. Dalam pertandingan ini, Nova akan menilai kemampuan teknik para pemainnya. Kali ini fokus kami adalah persiapan untuk melawan India pada tanggal 25 dan 27 Agustus. Minggu ini kami akan fokus pada teknik, jelas mantan bek Persib Bandung tersebut. Sebagai informasi tambahan, setelah uji coba melawan India, timnas Indonesia U17 dijadwalkan berangkat ke Spanyol untuk melanjutkan pemusatan latihan dan menghadapi laga uji coba dengan lawan yang lebih berat di sana. Auto mengejutkan publik Thailand. Pelatih Thailand ternyata punya target rahasia di FIFA Matchday. Bukan kemenangan, tapi ini yang dia cari saat bertemu Rusia dan Vietnam. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Pelatih timnas Thailand, Masatada Ishii, mengungkapkan tujuan timnya dalam menghadapi timnas Vietnam dan timnas Rusia pada FIFA Matchday mendatang. Ketiga tim tersebut akan berpartisipasi dalam turnamen persahabatan bertajuk LP Bang Cup 2024 yang diselenggarakan oleh Federasi Sepak Bola Vietnam pada 5-10 September 2024 di Stadion Nasional Mai Dinh, Hanoi, Vietnam. Menjelang turnamen ini, Ishii memberikan pandangannya tentang 2 lawan yang akan dihadapi timnya.
Dalam pertemuan dengan Asosiasi Sepak Bola Thailand pada Selasa pagi kemarin, ICI mengatakan Vietnam dan Rusia adalah dua tim yang bagus. Saya sangat menghargai kesempatan bermain melawan mereka. Namun saya pikir yang paling penting adalah fokus pada tim kami sendiri. Saya akan berusaha membantu para pemain memahami taktik dan menampilkan kemampuan terbaik mereka. ICI juga menyampaikan rencananya untuk membawa pemain-pemain terbaik Thailand dengan tambahan beberapa wajah baru. Ia akan memilih pemain berdasarkan performa mereka dan akan meninjau potensi serta evaluasi kinerja mereka sebagai sebuah tim. Selain itu, ICI berharap turnamen ini dapat menjadi ajang untuk menguji kemampuan para pemain baru melalui pengalaman pertandingan internasional. Meski demikian, ICI menekankan bahwa kemenangan bukanlah tujuan utama timnya dalam turnamen ini. Ia lebih mementingkan performa kolektif dan individu para pemainnya dibandingkan hasil akhir. Kami mungkin tidak punya banyak waktu, tapi yang terpenting adalah ini adalah turnamen FIFA Matchday, sehingga kami bisa memanggil pemain yang kami inginkan. Sama seperti turnamen persahabatan lainnya, performa kolektif dan individu akan menjadi fokus utama tim, bukan hasil pertandingan, ujar ICI. ICI juga yakin bahwa dua pertandingan melawan Vietnam dan Rusia akan menjadi tontonan yang menarik. Ia berharap turnamen ini dapat membantu meningkatkan level tim Thailand agar lebih siap menghadapi turnamen-turnamen penting di masa depan. Berdasarkan jadwal, Thailand akan terlebih dahulu bertemu Rusia pada 7 September dan 3 hari kemudian menghadapi tim tuan rumah, Vietnam. Gegerkan publik ASEAN. Vietnam siap hadapi timnas Indonesia dengan striker baru yang dinaturalisasi. Siapa dia dan apa kejutan besarnya? Temukan fakta menarik di balik langkah strategis ini. Timnas Vietnam dikabarkan akan menaturalisasi pemain untuk memperkuat diri menjelang ASEAN Cup 2024 yang dijadwalkan berlangsung pada akhir tahun ini. Vietnam akan bersaing di grup B bersama timnas Indonesia, Laos, Myanmar, dan Filipina. Untuk dapat bersaing di grup ini, Vietnam terus berupaya memperkuat tim, salah satunya dengan menaturalisasi pemain asing. Menurut laporan dari Soha, Vietnam sedang berusaha menaturalisasi seorang pemain bernama Rafaelson Fernandes. Rafaelson adalah seorang striker asal Brasil yang saat ini bermain untuk klub Vietnam, Nam Dinh FC. Striker berusia 27 tahun ini memiliki catatan prestasi yang mengesankan pada musim lalu, di mana ia berhasil mencetak 31 gol dan 6 assist dalam 24 pertandingan di V-League. Prestasi ini juga membuatnya meraih gelar top skor di liga tersebut. Soha melaporkan bahwa tim Vietnam akan kedatangan pemain naturalisasi di Piala AFF Senior 2024 jika proses penyelesaian prosedur hukum berjalan lancar. Menurut sumber VCT News, striker Rafaelson Fernandes sedang menyelesaikan prosedur penting untuk naturalisasi Vietnam tahun ini. Pelatih Kim Sang-sik menunggu keputusan akhir dari negara Vietnam sebelum memilih personil untuk Piala AFF. Untuk menyelesaikan prosedur pengajuan kewarganegaraan Vietnam, Rafaelson membutuhkan banyak dokumen dari daerah tempat tinggalnya tuan rumah tim sepak bola Nam Dinh. Upaya naturalisasi ini tentu menjadi perhatian bagi timnas Indonesia, terutama karena Indonesia hanya akan menurunkan skuad U22 di ASEAN Cup 2024.